Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Junaidi SPD MPD selaku dosen pengampu, yang saya hormati seluruh teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yakni Nihla Ahardianti dari kelas C, Inaya Ramadhani dari kelas C, dan saya sendiri Nur Ainun dari kelas C. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Pendidikan. Sebelum memulai pemaparan materi, kami ingin menyampaikan bahwa pembuatan video presentasi ini dilakukan untuk melengkapi tugas presentasi kami yang sebelumnya tertunda. Melalui video ini, kami berharap menyampaikan materi tetap dapat tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah Bapak berikan. Selanjutnya, izinkan kami memulai penjelasan mengenai materi yang telah kami susun. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengatur, mengurus, dan mengelola. Secara umum, manajemen adalah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Terry, manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai tujuan melalui kerjasama antar manusia dan sumber daya lainnya. Adapun pengertian pendidikan sendiri yaitu berasal dari kata Latin yaitu pedagogi yang bermakna bimbingan menuju kedewasaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Artinya, pendidikan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan keterampilan. Adapun pengertian manajemen sendiri yakni manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurut Purwanto, manajemen pendidikan mencakup pengaturan kurikulum, pembagian tugas guru, pengelolaan fasilitas, hingga pengawasan hasil belajar. Jadi kesimpulannya, manajemen pendidikan adalah perpaduan antara prinsip manajemen dan tujuan pendidikan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang terarah, terkoordinasi, dan bermutu. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan mencakup aspek kegiatan di lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ada beberapa bagian utama. A. Manajemen kurikulum dan pembelajaran. Mengatur pengembangan kurikulum, penyusunan silabus, RPP, serta metode mengajar. Tujuannya memastikan pembelajaran berjalan interaktif, efektif, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua ada manajemen tenaga kependidikan dan peserta didik. Meliputi perekrutan, penempatan, pembinaan, serta evaluasi kinerja guru dan staf. Pada peserta didik, manajemen mencakup penerimaan siswa, disiplin, bimbingan konseling, serta pengawasan perkembangan belajar. Yang ketiga ada manajemen sarana, prasarana, dan keuangan. Mencakup perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana belajar seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran. Manajemen keuangan mengatur sumber dana, anggaran, pembiayaan, dan laporan secara transparan dan akuntabel. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Membangun kerjasama dengan orang tua, masyarakat, pemerintah, dan dunia industri. Tujuannya untuk mendukung kegiatan pendidikan melalui dukungan moral, fasilitas, dan program pengembangan. Yang terakhir ada manajemen layanan khusus dan evaluasi pendidikan. Layanan khusus seperti perpustakaan, UKS, kantin, dan ekstrakurikuler. Evaluasi dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan dan memperbaiki program secara berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, ruang lingkup manajemen pendidikan mencakup semua komponen sekolah sehingga seluruh aktivitas pendidikan dapat berjalan tertib, terarah, dan menghasilkan mutu yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Inaya Ramadhani dengan NIM 0124 512. Di video ini, saya mau menjelaskan secara singkat tentang fungsi-fungsi manajemen dan komponen manajemen pendidikan. Saya akan menjelaskan supaya sederhana, supaya lebih mudah untuk dipahami. Untuk fungsi-fungsi manajemen pendidikan, pertama, kita mulai dari perencanaan.
Perencanaan ini tahap awal yang sangat penting, karena disinilah sekolah menentukan arah dan tujuan. Contohnya, penyusunan visi misi, kurikulum, jadwal pelajaran, sampai rencana penggunaan dana. Kalau perencanaan jelas, kegiatan sekolah juga lebih terarah dan tidak berantakan. Selanjutnya, ada pengorganisasian. Di tahap ini, tugas dan peran dibagi secara jelas. Misalnya, ada kepala sekolah, wakil, wali kelas, guru mata pelajaran, sampai staf administrasi. Semua sudah punya posisi masing-masing supaya pekerjaan berjalan lebih rapi dan efisien. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan. Ini adalah tahap ketika semua rencana yang sudah dibuat benar-benar dijalankan. Contohnya, kegiatan belajar mengajar di kelas, ekstrakurikuler, program literasi, dan kegiatan sekolah lainnya. Di sini, guru pimpinan sekolah berperan menggerakkan semua warga sekolah agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah kegiatan sudah sesuai rencana, bisa melalui evaluasi, supervisi kelas, atau rapat evaluasi. Tujuannya supaya kekurangan bisa diperbaiki dan kualitas pendidikan terus meningkat. Bagian komponen-komponen manajemen pendidikan. Masuk di bagian komponen manajemen pendidikan, yang pertama ada kesiswaan, yaitu segala hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari pendataan sampai pembinaan. Yang kedua, kurikulum, yaitu penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang digunakan di sekolah. Yang ketiga, tenaga pendidik, yaitu pengelolaan guru dan staf agar tugasnya berjalan dengan baik. Yang keempat, sarana dan prasarana seperti ruang kelas, media belajar, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kelima, keuangan, yaitu pengelolaan anggaran supaya dana digunakan dengan tepat dan transparan. Yang keenam, lingkungan, yaitu kerjasama antara sekolah dengan masyarakat sekitar, karena dukungan lingkungan juga ikut mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Dan yang terakhir adalah layanan khusus, misalnya perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah yang memberi kenyamanan tambahan bagi siswa dan guru. Jadi, semua fungsi manajemen dan komponen-komponen ini saling berkaitan. Kalau ada satu bagian yang tidak berjalan baik, maka proses pendidikan secara keseluruhan juga akan ikut terpengaruh. Sekian penjelasan dari saya serahkan ke presentasi selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nihila Ardianti dengan NIM H01245110 selaku pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen pendidikan di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta strategi pengembangannya. Nah, manajemen pendidikan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa seluruh komponen pendidikan harus dikelola dengan baik agar bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam perencanaan dan pengorganisasian, pemerintah membuat aturan dan kebijakan pendidikan, membagi tugas antar lembaga, serta memastikan seluruh kegiatan belajar berjalan dengan baik. Langsung saja, kita bahas implementasi manajemen pendidikan di Indonesia. Nah, implementasi ini mencakup 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya pada pelaksanaan. Contoh penerapannya itu dapat kita lihat melalui berbagai program seperti Kurikulum Merdeka, program guru dan sekolah penggerak, serta program Merdeka Belajar dan juga evaluasi mutu pendidikan. Kurikulum Merdeka itu artinya memberi kebebasan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, program guru dan sekolah penggerak itu berfokus pada peningkatan kompetensi guru serta mendorong sekolah agar lebih kreatif dan fokus pada pengembangan karakter. Nah, sedangkan program Merdeka Belajar itu bertujuan menciptakan proses belajar yang lebih fleksibel, menyenangkan, dan berpusat pada siswa.
Kemudian pada pengawasan dan evaluasi dilakukan melalui penilaian nasional dan akreditasi sekolah untuk menjaga kualitas pendidikan tetap baik. Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa tantangan, di antaranya itu kesenjangan mutu dan fasilitas pendidikan, terutama antara sekolah di kota dan daerah terpencil. Nah, contohnya itu, sekolah-sekolah di kota itu biasanya memiliki fasilitas lengkap seperti laboratorium, perpustakaan digital, dan akses internet stabil. Nah, sedangkan sekolah di daerah terpencil itu masih banyak yang kekurangan ruang kelas layak atau bahkan harus belajar bergantian. Lalu kualitas sumber daya manusia yang belum merata, di mana masih banyak guru membutuhkan pelatihan lanjutan. Contohnya itu, masih banyak guru yang belum menguasai penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sehingga pelaksanaan kurikulum merdeka jadi kurang maksimal. Nah, selain itu, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut sekolah agar mampu beradaptasi dengan sistem digital. Contohnya, beberapa sekolah masih belum memiliki perangkat proyek seperti proyektor atau komputer, sehingga pembelajaran berbasis teknologi tidak dapat berjalan optimal. Dan yang tidak kalah penting itu ialah lemahnya kepemimpinan di satuan pendidikan yang juga menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah. Nah, contohnya itu ada kepala sekolah yang kurang tegas dalam mengelola anggaran sehingga program sekolah tidak berjalan sesuai rencana. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan beberapa strategi pengembangan. Di antaranya yaitu digitalisasi sistem pendidikan melalui Dapodik, RKAS, dan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian peningkatan kompetensi guru agar mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Lalu penerapan kurikulum yang adaptif yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan dunia kerja. Selanjutnya ada pemerataan akses pendidikan agar semua anak Indonesia memiliki kesempatan belajar yang sama. Dan yang terakhir itu ada penguatan karakter dan etika digital supaya peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga beretika dan bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.